Penyakit ini sangat menular tapi dapat disembuhkan. Lesi dimulai sebagai papula erythematosa, berkembang menjadi bustula yang kemudian pecah menjadi membentuk ulkus dangkal dengan dasar granulomatosa, exudate purulent, dan penyakit ini disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Selanjutnya ada LGV, yaitu adanya luka ulkus pada kelamin yang dapat sembuh dengan sendirinya dan pembengkakan kelenjar getah bening di pangkal paha. Paparan rektal di LSL atau wanita dapat menyebabkan proktitis dengan mukoid atau secret rectum hemoragik, nyeri, konstipasi, demam, dan tenesmus disebabkan oleh tetrachomatis serover L1, L2, dan L3. Selanjutnya, granuloma inguinal, yaitu penyakit ulceratif genital yang disebabkan oleh Klebsiella granulomatis. Gejala yang timbul yaitu adanya benjolan pada kulit di area genital, tapi tidak terasa sakit. Lesi sangat vaskular, memiliki penampilan merah cerah, dan mudah berdarah apabila terluka. Infeksi dapat berkembang atau menyebar ke organ intraabdomen dan tulang. Lesi juga dapat berkembang sekunder terhadap infeksi bakteri. Lalu ada herpes genitalis, yaitu disebabkan oleh herpes simplex virus atau HSV. Herpes simplex virus ini termasuk ke dalam subfamili alpha herpes virinae, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu HSV1 dan HSV2. Pembagian kedua kelompok ini salah satunya adalah karena adanya perbedaan area infeksi. Kalau HSV1 itu lebih umum menginfeksi oral fasial, sedangkan HSV2 biasanya menginfeksi area genital. Nah, selanjutnya ini ada chlamydia. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, ini menginfeksi cervix atau rahim, terus anus, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Nah, penyakit ini menyebabkan masalah pada sistem reproduksi wanita. Kemudian kalau ibu hamil, penyakit ini dapat terjadi penularan pada ibu ke anak pada saat kelahiran dan dapat menyebabkan oftalmia neonatal atau pneumonitis pada bayi. Terus atau penyakit endometritis postpartum pada ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan pada pengobatan infeksi. Hal yang penting dalam pengobatan pasien adalah identifikasi dan terapi pasien terinfeksi, konseling tentang modifikasi perilaku, dan identifikasi pasangan seksual untuk mencegah penularan kembali. Edukasi kepada pasangan seks penderita sangat penting karena ada kemungkinan pasangan seks penderita juga terinfeksi. Nah, pasangan seks penderita ini harus diberitahu dan dirujuk untuk evaluasi dan pengobatan paling lambat 60 hari setelah diagnostik penderita. Hal tersebut itu bertujuan untuk mencegah pertukaran infeksi pada pasangan seks tersebut. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1. Mungkin ada yang belum jelas dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Oke, kalau begitu saya minta untuk ditambahkan oleh kelompok lain yang juga mengerjakan soal nomor 1 dulu. Ya. Kelompok 4 ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk soal nomor 1. Mungkin ada yang berbeda.
Ayo, tidak perlu saya tunjuk ya. Ada? Bu, saya izin bertanya, boleh tidak, Bu? Silakan, Mas Andre. Izin bertanya, biasanya tuh kalau konseling untuk memodifikasi perilaku tuh contohnya kayak gimana ya? Oke. Ya, baik. Mungkin Mas Andre nanti ini ya, soalnya pending dulu karena jawaban dari pertanyaannya Mas Andre ini ada di kelompok yang akan presentasi selanjutnya nanti. Oke. Mungkin selain Mas Andre ada yang ingin ditanyakan? Saya pending dulu ya, Mas Andre ya. Iya, Bu. Oke. Oke, mungkin terkait dengan soal nomor 1 dan nomor 2, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kelompok lain yang mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2? Silahkan. Sama ini, kelompok lain jawabannya sama semua ini. Ada yang berbeda, Bu, izin Silakan, sharing Mbak sebentar. Fatin. Mbak Fatim dari kelompok berapa, Mbak? Kelompok 3, Bu. Oke. Oke, Mas. Ya. Oke, mungkin bisa disampaikan ya tadi mungkin tambahannya. Jadi, Bu, kan kalau di kelompok pertama tadi itu sudah dijelaskan beberapa penyakit, ada sifilis, chondroit, terus ada LGV, granuloma, herpes, sama chlamydia. Gonor sudah ada, chlamydia sudah ada. Mungkin yang belum ada itu ada infogranuloma venereum, masih sama, dia chlamydia trachomatis tapi di galur L1, L3. Untuk penyakitnya itu ada untuk laki-laki dan perempuan itu ditimbulkan oleh ulkus buboinguinalis dan protectis. Terus sifilis tadi sudah ada, granuloma juga sudah ada, chondroit juga sudah tadi dijelaskan. Kemudian ada infeksi virus, ada infeksi HIV yang minggu kemarin kita bahas. Mikroorganismenya ada human immunodeficiency virus. Manifestasi klinisnya itu untuk laki-laki dan perempuan penyakit yang berkaitan dengan infeksi HIV dan AIDS. Terus untuk herpes genitalis sudah dijelaskan tadi. Terus ada kutil kelamin juga dari human papillomavirus atau HPV untuk laki-laki.
Manifestasi klinisnya itu ada kutil di daerah penis dan anus, kanker penis dan anus. Untuk perempuan, kutil di daerah vulva, vagina, anus, dan serviks, kanker serviks, vulva, dan anus Untuk neonatus itu ada papilloma larynx. Kemudian ada hepatitis virus yang disebabkan oleh virus hepatitis B, yang mana manifestasi klinisnya itu hepatitis akut, sirosis hati, dan kanker hati. Terus ada molluscum contagiosum, itu disebabkan oleh virus molluscum contagiosum. Manifestasi klinisnya itu papul multiple discrete, berumbilikasi di daerah genitalia atau generalitata. Terus untuk ada juga yang disebabkan infeksi protozoa, yakni penyakit trichomoniasis, mikroorganismenya Trichomonas vaginalis, yang mana manifestasi klinis pada laki-laki adalah uretritis non-gonococcus yang seringkali disertai asimptomatik. Kemudian untuk perempuan ada vaginitis dengan buih tubuh yang banyak dan berbusa, kelahiran prematur, dan pada neonatus ada bayi dengan berat badan lahirnya. Kemudian ada kandiasis yang disebabkan oleh mikroorganisme Candida albicans. Untuk laki-laki, infeksi di daerah glans penis, dan untuk perempuan itu ada vulvovaginitis dengan buih tubuh vaginal bergumpal, disertai rasa gatal dan terbakar di daerah vulva. Kemudian ada yang disebabkan oleh infeksi parasit, penyakitnya yakni pediculosis pubis, disebabkan oleh mikroorganisme Citrus pubis, yang mana manifestasi klinisnya adalah papula erythematosa gatal, terdapat kutu dan telur di rambut pubis. Yang terakhir itu ada scabies yang disebabkan oleh mikroorganisme Sarcoptes scabiei, papul gatal di tempat predileksi terutama pada malam hari. Mungkin itu Bu dari nomor 1 dari kelompok 3. Oke, baik, terima kasih ya. Jangan di stop screen dulu, biar tetap seperti itu. Oke, baik. Ya, mungkin tadi sudah bisa melengkapi dengan penjelasan dari kelompok yang sebelumnya ya, bahwa IMS itu tidak hanya disebabkan oleh bakteri ya. Jadi IMS itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme bakteri, virus, dan juga parasit. Nah, masing-masing mikroorganisme ini dia akan menimbulkan manifestasi klinik yang berbeda gitu ya. Jadi target aksinya berbeda, kemudian nanti istilahnya atau diagnosis atau penyakitnya juga berbeda. Nah, hal ini nanti akan berpengaruh terhadap terapi tentunya ya. Karena apa? Karena infeksi kan kita mengobatinya kan kita sesuaikan dengan faktor etiologi atau penyebabnya itu karena apa, gitu ya. Sehingga di sini nanti teman-teman perlu setidaknya memahami ya bahwa oh kalau pasiennya itu gonore ya, misalnya pasiennya itu gonore ya, mungkin ini agak lebih mudah ya kalau gonore. Karena apa? Karena bakterinya itu namanya mirip dengan nama penyakitnya, ada Neisseria gonorrhea ya. Nah, itu mirip. Nah, kemudian juga yang mungkin di antara beberapa yang disebutkan oleh teman-teman tadi ya, yang mungkin nanti akan kita fokuskan karena memang kasusnya yang lebih banyak ya, relatif lebih banyak, itu ada gonore, kemudian ada sifilis ya, kemudian kandidiasis ya, kemudian ada herpes ya, dan juga apa namanya yang kutil ya, kutil kelamin, kemudian juga ada HIV. Nah, itu kemarin HIV sudah kita pelajari. Oke. Itu mungkin untuk nomor 1 ada yang belum jelas, silahkan bisa bertanya. Mbak Fatima bisa diturunkan ke soal nomor 5 Mbak, biar sekalian nanti terjawab. Ya, dari kelompoknya Mbak Fatima, yang lain mungkin selain Mbak Fatima, silahkan ada yang bisa menjawab, menjelaskan. Sembari menunggu kalau mungkin ada pertanyaan untuk yang soal nomor 1. Silahkan dari kelompok 3 yang lain. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang untuk pertanyaan nomor 5, yaitu infeksi human papillomavirus dapat menyebabkan terjadinya kutil genitalia yang sebagian dapat berkembang menjadi keganasan, yaitu kanker. Bagaimana prevalensi kejadiannya dan apakah dapat dilakukan tindakan pencegahan?
berdasarkan hubungan dengan kanker serviks dan lesi prekursor HPV dapat diklasifikasikan menjadi low risk HPV, potensial high risk HPV, dan high risk HPV. LR HPV tipe 6 dan 11 dapat menyebabkan kutil kelamin yang umum atau lesi hiperproliferatif jinak dengan kecenderungan tidak berkembang ganas, sementara infeksi high risk HPV, terutama HPV tipe 16 dan 18 merupakan penyebab utama terjadinya lesi praganas dan ganas pada kanker serviks invasif. Sel epitel normal itu berwarna biru, mengalami mikroabrasi atau luka, sehingga partikel virus masuk dan menginfeksi sel basal epitel. Infeksi HPV mulai menyebar ke sel epitel seiring diferensiasi sel epitel. Sel epitel warna pink berinti ungu. Pada tahap selanjutnya, HPV itu akan mengintegrasikan genom ke sel host yang berwarna jingga berinti merah sehingga terjadi delesi pada gen E2 virus. Delesi gen E2 virus menyebabkan overekspresi E6 dan E7 yang berujung pada terbentuknya kanker serviks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa disampaikan ke prevalensi sama ininya langsung, prevalensi dan tindakan pencegahannya? Untuk apa pencegahan ya, Bu? Untuk pencegahannya yaitu salah satu dengan caranya yaitu dengan vaksinasi. Dengan vaksinasi HPV kuadrivalen untuk mencegah infeksi HPV tipe 6, 11 penyebab kutil kelamin serta tipe 16 dan 18 penyebab keganasan daerah anus dan genitalia. Vaksin ini besar manfaatnya jika diberikan kepada seseorang yang belum pernah berhubungan seks. Dapat diberikan pada perempuan dan laki-laki mulai umur 9 tahun sampai 26 tahun. Vaksin ini tuh diberikan dalam 3 dosis. Dosis kedua diberikan dengan interval waktu 2 bulan setelah penyuntikan yang pertama, dan dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah penyuntikan pertama. Terus pengobatannya ini juga ada dengan bahan kimia dan bahan fisik. Dengan bahan kimia yang pertama yaitu dengan tinctura pedofilin 10-25%, lindungi bagian yang sehat dengan vaselin album, kemudian dicuci setelah 4 jam, atau dapat dilakukan pengobatan dengan larutan trikloroasetit asid atau TCA dengan konsentrasi 80-90%, atau dapat dengan pedofilotoksin 0,5%. Sedangkan pengobatan dengan bahan fisik dapat dipilih yang pertama yaitu dengan krioterapi dengan nitrogen cair, atau krioterapi dengan CO2 padat, bedah listrik atau elektrokauterisasi, dan yang terakhir yaitu pembedahan atau bedah scalpel. Oke, saya minta untuk diperjelas ya, mungkin ada yang mau ditambahkan ya dari soal yang nomor 5. Sebentar. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan, silahkan. Ada? Soal nomor 5 ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Siapa ini? Kelompok 5? Ya, Bu, kelompok 5A. Oke. Dari kelompok kami untuk soal 5A,
Untuk soal nomor 5, untuk prevalensinya yaitu di mana prevalensi infeksi kondiloma acuminatum atau genital warts dilaporkan mengalami peningkatan di dunia per tahun berkisar antara 1.600 sampai 2.089 per 1.000 orang per tahun. Data dari Center of Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat ada lebih dari 19, juta kasus baru infeksi menular seksual tiap tahun dan 14,1 juta kasus merupakan infeksi HPV. Penelitian retrospektif yang dilakukan di Divisi IMS Unit Rawat Jalan RSUD Dr. Sutomo Surabaya selama 3 tahun, itu dari Januari 2009 sampai Desember 2011, mencatat terdapat 259 atau 8,7% pasien kondiloma acuminatum dari total 2.960 pasien IMS. Frekuensinya pada lelaki dan perempuan sama, tersebar kosmopolit dan transmisi melalui kontak kulit langsung. Selanjutnya untuk mekanismenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk mekanismenya itu hampir mirip ya sama seperti tadi. Jadi untuk kelompok tipe HPV itu kan terdiri dari 2 kelompok. Nah, untuk HPV risiko rendah dan risiko tinggi. Nah, HPV risiko rendah itu terdiri dari tipe 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, dan 81 dikaitkan sebagai penyebab kanker penyebab KA dan tidak bersifat onkogenik. Untuk HPV risiko tinggi itu tipe 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, dan yang lainnya itu seperti yang ada di share screen, itu bersifat onkogenik dan sering dikaitkan dengan kejadian keganasan. Integrasi HPV risiko tinggi pada DNA host berhubungan dengan keganasan yang mengakibatkan peningkatan ekspresi dari gen yang diproduksi oleh HPV yaitu E6 dan E7. Perubahan genomik menyebabkan inaktivasi tumor suppressor gen serta aktivasi dari onkogen HPV E6 dan E7. Hal itu merupakan mekanisme utama dalam perkembangan dan progresivitas kanker. Nah, untuk penanganan dari penyakit ini itu seperti yang disebutkan tadi ada vaksinasi, tapi di sini ada juga penanganan IMS mencakup penggunaan antibiotik, antivirus, agen kimia, dan terapi imunologi serta eksisi bedah. Untuk pencegahannya bisa. Oke, mungkin cukup ya untuk yang nomor 5 ya. Oke, tadi sudah terjawab ya soal nomor 1, 3, dan 5. Terima kasih untuk kelompok 5. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan soal nomor 5? Silahkan. Jadi terkait dengan infeksi HPV ya mungkin teman-teman sering mendengarnya atau familiarnya dengan HPV atau human papillomavirus itu adalah dengan kejadian kanker serviks ya. Iya enggak? Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata HPV itu tidak hanya menyebabkan kanker serviks saja ya. Jadi HPV itu ada yang tipenya dia memang risiko keganasannya rendah dan risiko keganasan tinggi gitu. Yang menyebabkan kanker serviks itu adalah yang tipe risiko keganasan tinggi ya, mulai dari tipe 16, 18, ada beberapa tipe yang lain tadi. Yang dominan memang tipe 16 dan 18. Sedangkan untuk yang tipe lain itu dia risiko keganasannya rendah, sehingga nanti untuk terapinya juga akan berbeda ya dengan tipe virus HPV yang tipe 16 dan 18 gitu, karena manifestasi klinisnya berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk tindakan pencegahan ya tadi disampaikan bahwa memang terutama ini adalah untuk pencegahan keganasan begitu. Yang disarankan adalah dengan vaksinasi ya. Kita tahu bahwa virus itu dapat dicegah dengan tindakan vaksinasi ya. Jadi
pemberian vaksin ya, terutama memang di usia muda ya, di usia muda yang produktif begitu, itu akan jauh lebih efektif di dalam mencegah infeksi dari HPV gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan? Soal nomor 5. Oke, kalau tidak ada mungkin silahkan dilanjut untuk kelompok 2 ya, soal nomor 2 dan 4. Silahkan kelompok 2. Silakan bisa share screen kelompoknya Mbak Asifa. Baik, untuk yang nomor 2, infeksi gonorea pada ibu hamil pada trimester ketiga sama bisa beresiko menyebabkan bayi yang dilahirkan itu mengalami oftalmia neonatorum. Nah, terapinya apakah cukup diberikan pada bayi? Nah, untuk jawabannya adalah terapi dilakukan pada keduanya. Untuk gonoreae diobati dengan pemberian antibiotik berupa minum atau suntikan. Kemudian pengobatan cukup diberikan 1 kali saja dan dokter akan mempertimbangkan jenis antibiotik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk pengobatan pada bayi, pengobatan segeranya itu tuh bisa dimulai. Nah, yang pertama ada pengobatan segera. Bayi yang baru lahir yang menderita konjungtivis gonorea harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit. Terapinya adalah ceftriaxone 25 sampai 50 mg kilogram berat badan secara IM atau IV dengan maksimum dosisnya itu 125 mg. Ceftriaxone tidak disarankan untuk diberikan pada neonatus dengan hiperbilirubinemia. Terapi yang lainnya adalah cefotaxime 100 mg kilogram berat badan secara IM atau IV. Antibiotik topikalnya berspektrum luas berupa salep mata seperti gentamisin, quinolone, kanamisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Kemudian terapi antibiotik topikal diindikasikan bila ada keterlibatan kornea. Lalu selanjutnya di sini ada terapi pengobatan suportif yang mana memberikan sekret mata secara rutin setiap 5 menit menggunakan lidi kapas basah dan irigasi mata dengan NaCl steril 2 kali sehari. Untuk pembersihan sekret mutlak dilakukan karena sekret mengandung enzim protease yang dapat melisiskan kornea. Untuk mengurangi iritis diberikan sulfas atropin 1% topikal sebanyak 1-2 kali sehari. Untuk pengobatan diberhentikan bila pada pemeriksaan mikroskopik yang dibuat setiap hari menghasilkan 3 kali berturut-turut negatif. Untuk yang selanjutnya yaitu edukasi yang perlu disampaikan pada pasien penderita IMS. Yang pertama itu ada pengertian IMS. Nah, pengertian IMS sendiri adalah infeksi menular seksual, yang mana infeksi ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun anus. Nah, infeksi tersebut dapat disebabkan karena bakteri, contohnya sifilis, bisa juga karena jamur,
Bisa juga karena virus, misalnya herpes dan HIV, atau parasit seperti kutu. Nah, semua orang yang melakukan hubungan seksual itu beresiko tertular IMS, terutama jika sering berganti-ganti pasangan. Pada perempuan itu resiko tertularnya lebih tinggi daripada laki-laki karena alat reproduksi perempuan Selanjutnya, edukasi pengobatan dan aturan penggunaan obat. Yang pertama, kita menjelaskan kepada pasien tentang IMS yang diderita dan pengobatan yang diperlukan, termasuk nama obat, dosis, serta cara penggunaan. Bila perlu diteruskan secara rinci untuk panduan pasien. Yang kedua, memberitahu tentang efek samping pengobatan. Ketiga, menjelaskan tentang komplikasi dan akibat lanjutan. Yang keempat, menganjurkan agar pasien mematuhi pengobatan. Yang kelima, menganjurkan agar tidak mengobati sendiri, tapi harus berobat ke dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok ini yang karena sudah menjelaskan terkait dengan edukasi tadi mungkin bisa menekankan kembali jawaban dari pertanyaannya Mas Andre tadi. Perlu diulangi nggak pertanyaannya Mas Andre tadi? Iya, Bu. Ya, silakan Mas Andre, mungkin bisa diulangi lagi Mas Andre. Halo Mas Andre. Halo Mas Andre, bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi Mas Andre untuk kelompok 3? Ya, mungkin dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 5, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan edukasi